Halo teman-teman semua, saat ini kita akan membahas sebuah topik yang update, yaitu adalah Business Innovations Portfolio Map. Ini adalah salah satu strategi yang dilakukan oleh perusahaan ini di era yang turbulensi atau di era yang memang tidak menentu. Kalau kita lihat saat ini kita sudah masuk ke eranya Bunny atau Brittle and Shears. Kemudian ada non-linear dan juga incomprehensible. Brittle, mudah getas. Tiba-tiba ada, kemudian cepat perginya. Anxious, karena memang perubahan begitu cepat, maka rasanya ini cemas terus. Dan yang ketiga, non-linear. Kadang kolaborasi, inovasi itu datang dari sesuatu yang nggak diduga. Contoh sederhananya, jika Kentucky Fried Chicken yang pastinya jual ayam, tetapi dia juga menjual CD atau music gitu. Nah, akhir-akhir ini ada Alfamart yang menjual barang-barang harian, ya grocery dan sebagainya, tetapi sekarang sudah merambah ke bioskop gitu. Walaupun mini, tetapi itu salah satu yang menarik, non-linear. Kemudian yang terakhir adalah incomprehensible. Kadang-kadang memang ini tidak diduga dan kadang sulit diukur dengan logika bahkan. Dan ini salah satu tokoh yang saya suka juga, Peter Drucker, the greatest dangers in times of turbulence is not the turbulence itself, but it is to act with yesterday's logic. Jadi barang siapa yang memang mempunyai strategi yang sama dengan yang sudah pernah dilakukan sebelumnya, padahal ini adalah zaman yang tidak menentu, maka tunggulah kehancurannya. Nah, saya akan menggambarkan sebuah map ya, yang ini saya ambil dari The Invincible Company. Ternyata teman-teman, sebuah perusahaan itu hanya dua yang perlu dilakukan, yaitu adalah explore dan yang kedua itu adalah exploit. Atau dengan kata lain, kita mencari inovasi-inovasi atau bisnis model, mencari ya. Dan yang kedua, dari apa yang sudah kita putuskan dari pencarian tadi, kemudian kita eksekusi atau exploit. Jadi ada dua fase search dan fase grow yang digambarkan di slide berikut. Memang dalam tahap pencarian itu tidak mudah. Pada saat kita explore, itu pasti ada keruwetan, ada ketidakpastian yang pastinya teman-teman sudah pelajari sebelumnya. Bagaimana menggunakan design thinking, ya, mencari permasalahan, berempati, sampai mencari solusi itu membutuhkan waktu dan kadang prosesnya itu tidak linear. Ini digambarkan dengan benang yang sangat ruwet itu di tahap explore. Tapi tugas kita sebagai entrepreneur dan juga innovator, kita mencoba mencari satu atau beberapa solusi terbaik yang kemudian kita siap untuk exploit atau eksekusi. Caranya agar teman-teman mudah untuk mencari mana inovasi yang cocok atau yang terbaik, tidak ada cara lain. Dari gambar di situ bisa dilihat bahwa dari idea sampai jadi real business itu membutuhkan search and testing. Dan itu adalah cara untuk menurunkan uncertainty atau ketidakpastian atau resiko. Jadi kalau teman-teman punya ide bagaimana caranya menurunkan dari ide itu ke tahap eksekusi, yaitu adalah menurunkan resikonya, menurunkan uncertainty-nya, menurunkan ketidakpastiannya dengan cara apa? Search and testing. Setelah itu, baru kita eksekusi. Dari pengalaman, dikatakan bahwa you cannot pick the winner. Artinya dari sekian banyak inovasi, biasanya
itu yang berhasil hanya kurang dari 1%. Di mana dari 64% sebelumnya itu gagal, 30-an, 20%-nya itu berhasil tetapi memang belum maksimal, tapi 1% yang bisa menutupi bahkan kegagalan-kegagalan sebelumnya. Ini juga dilakukan oleh Jeff Bezos, ya pendirinya Amazon, salah satu orang terkaya di dunia. Pada saat Jeff Bezos itu mempunyai inovasi, dia tidak mempunyai inovasi hanya satu. Pada saat dia membuat explore bisnis model, dia tidak mengeksplor bisnis model hanya satu. Tetapi dia punya banyak yang kemudian dieksekusi dengan secara perlahan dan dengan validasi atau prototyping. Oke? Jika teman-teman belum belajar mengenai validasi, saya sarankan teman-teman belajar mengenai Lean Startup atau ada di buku Thinking and Acting Like Entrepreneur Leader. Di situ adalah tahap validate yang dimulai dari act, learn, validate, and build. Silahkan teman-teman belajar kembali. Jadi kesimpulannya adalah pada saat teman-teman mau bertumbuh di era ketidakpastian, yakinkan teman-teman mempunyai dan mengeksplor bisnis modelnya. Tidak hanya cuma satu, tetapi banyak. Dari beberapa bisnis model tadi, kita cari yang benar-benar winning business model. Bisnis model yang benar-benar dikatakan valid, yang berhasil. Caranya gimana? Search and testing. Salah satu contohnya, kalau di gambar ini adalah portfolio map dan ini contoh jika kita punya strategi. Yang pertama adalah yang sudah dieksekusi itu Tokopedia dan juga yang belum dieksekusi adalah membuat outlet. Nah, ini sesederhana ini dulu. Tetapi mari kita lihat di sebelah kiri itu adalah area untuk explore, kiri bawah. Di aksis yang Y semakin tinggi aksesnya ke atas, itu return-nya diduga akan semakin tinggi. Artinya return, revenue, benefit itu akan semakin tinggi. Semakin ke kanan, resikonya semakin kecil. Jadi kalau misalnya kita lihat mana resiko yang paling besar, yaitu membuka outlet. Tapi mana return yang memang paling tinggi juga? Ya, membuka outlet. Kalau misalnya return-nya cukup tetapi resikonya rendah, WhatsApp. Nah, ini ceritanya strategi untuk marketing atau channel ya. Channel. Nah, kalau kita lihat GoFood bagaimana? Memang revenue-nya atau mungkin dampaknya itu di bawahnya WhatsApp. Tapi resikonya itu lebih kecil GoFood. Nah, kayak gitu bacanya ya, teman-teman. Ini adalah perencanaan. Next adalah kita mengeksekusi. Seandainya kita mengeksekusi 3, di sebelah kanan itu adalah area exploit, di mana ternyata benar WhatsApp itu adalah strategi yang paling menghasilkan. Kalau misalnya kita sudah eksekusi digambarkan dalam ini. Selebihnya sosial media itu berkontribusi ya di bawahnya GoFood dan GoFood adalah kontribusinya kedua dengan biaya yang relatif lebih murah daripada WhatsApp dan juga sosial media. Oke, teman-teman. Nah, di sini kita artinya punya serangkaian portfolio yang dimana ini menggambarkan secara jelas posisi perusahaan itu seperti apa. Mana strategi-strategi yang berhasil dan mana strategi-strategi yang masih kurang berhasil. Pertanyaannya apakah strateginya harus dibuang? Enggak. Tetapi strategi ini kita maksimalkan untuk memberikan revenue atau keberdampakan yang signifikan. Inilah bisnis model atau portfolio dari bisnis model, di mana di situ ada area explore dan exploit. Dan kalau kita lihat tadi di area explore yang warna merah di sebelah kanan itu, ini adalah area yang kita harapkan, artinya return-nya tinggi dan resikonya rendah. Setelah kita eksekusi, sama. Resikonya kita harapkan rendah dan return-nya kita harapkan tinggi. Jadi kalau misalnya kita lihat antara kiri, bawah, dan kanan atas, itu perbedaan antara sebelum dieksekusi dan sesudah dieksekusi.
Dan nanti pada saat teman-teman petakan, kita bisa lihat area mana yang memang benar-benar kita tuju. Kesimpulannya adalah, ya, untuk menjadi perusahaan yang bertahan atau bertumbuh, the collections of existing business models a company exploits and the new business model it's explore in order to avoid disruptions and ensure longevity. Artinya, koleksi dari bisnis model yang teman-teman miliki dan juga kombinasi bisnis model yang sedang dieksplor itu adalah cara untuk menghindari disruption di era saat ini. Terima kasih teman-teman, saya rasa itu saja dan selamat belajar. Kita akan berdiskusi di sesi selanjutnya.